Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Persoalan-persoalan politik yang kemudian identik dengan berbagai kekerasan di dalam Islam ini kemudian berubah seiring dengan masa pemerintahan Bani Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid kemudian berusaha mengubah stigma Islam dari berbagai pertengkaran dan konflik politik di dalam dunia politik Islam di Timur Tengah, kemudian berusaha diredam dengan berbagai gerakan-gerakan ilmu pengetahuan. Di masa inilah Islam mengalami kejayaan politik yang luar biasa, sehingga kemudian meskipun sama-sama Islam tapi beda dukungan politik, maka kita juga harus bermusuhan. Konsep al-wala wal bara itu melencengnya di sini. Itulah mengapa kemudian gerakan-gerakan Wahabisme internasional ini kemudian tidak peduli meskipun sesama orang Islam tapi orientasi politiknya berbeda, maka juga harus dikafir-kafirkan, harus dimusuhi, harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Apalagi orang yang berbeda keimanan. Muncullah ajaran-ajaran Wahabi yang memelintir ajaran-ajaran Majmu' al-Fatawanya Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Mereka mengharamkan maulidan, mereka mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan tahlilan, mereka mengharamkan haul, mengharamkan musik, dan berbagai ajaran-ajaran yang kita dengar hari ini dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Mengapa mereka mengharamkan maulidan? Alasannya kan cuma bid'ah. Padahal tujuan aslinya adalah supaya orang Saudi ketika itu tidak punya idola lain selain keluarga Ibnu Saud. Mereka berusaha memutus mitos politik, mitos budaya, dan juga mitos-mitos ajaran dari orang-orang sebelumnya. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan ajaran mereka berdasarkan berbagai ajaran salafus soleh, ini sebenarnya salafus solehnya mereka. Dan mereka mengapa mengharamkan ziarah kubur? Karena mereka maunya orang Saudi betul-betul putus dengan berbagai kelompok-kelompok masa lalunya. Mengapa mereka mengharamkan tawassul kepada para wali dan para ulama? Karena mereka tidak mau ada ajaran-ajaran yang ngerecokin ajaran mereka. Mereka ingin memutus tali psikologis antara orang Saudi dengan para ulama dan juga para wali, sehingga mereka juga memutus tawassulnya. Itu maksud mereka. Dan mengapa mereka mengharamkan kebudayaan-kebudayaan baru? Mereka mengharamkan musik karena lewat musiklah orang Saudi berkerumun, berkumpul, sehingga mereka takut perkumpulan-perkumpulan budaya dan musik ini dijadikan sebagai epicentrum perlawanan terhadap politiknya keluarga Ibnu Saud. Apa yang dilakukan oleh keluarga Ibnu Saud berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini, fikih-fikih yang dikeluarkan itu sebenarnya dipesan untuk kekuatan politik keluarga Ibnu Saud, sama dengan Soeharto ketika Soeharto berkuasa di sini. Ketika ada perlawanan dari masyarakat, Soeharto membuat undang-undang subversif, otsus, kopkamtib dan sebagainya. Sama, karena ingin menghantam kekuatan-kekuatan politik yang menjadi ancaman bagi kekuatan Pak Harto ketika itu. Kan semuanya sama sebenarnya. Cuma Pak Harto bedanya adalah membuat aturan-aturan atas nama negara, tapi Muhammad bin Abdul Wahab demi kekuatan politiknya Ibnu Saud membuat aturan-aturan atas nama agama. Ini bedanya. Nah, kemudian ajaran-ajaran ini diekspor paksa ke kita hari ini, yang suasananya berbeda, kulturnya berbeda, sistem politiknya berbeda, klimatologinya berbeda, geografinya berbeda, demografinya berbeda. Lalu kemudian terjadilah benturan-benturan di tengah masyarakat hari ini. Orang yang berbeda dengan mereka dihakimi, dikafirkan, dan dianggap sebagai orang jahiliyah, yang suatu saat kelak kalau mereka menolak untuk sama dengan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang halalnya untuk ditumpahkan. Hari ini boleh mereka berkata
orang-orang salafi hari ini boleh mereka berkata bahwa demonstrasi diharamkan, menghina pemimpin diharamkan, tapi setelah orang masuk kepada kelompok mereka, mereka akan dibangun dengan pemisahan-pemisahan. Karena mereka merasa ajarannya adalah yang paling orisinil, mereka akan menganggap orang yang berbeda adalah orang yang tercemar. Kita kemudian dituduh sebagai ahlul bid'ah, sebagai ahli neraka dan sebagainya. Ini adalah konsep al-wala wal bara' yang kemudian diselewengkan oleh orang-orang Wahabi. Wahabi kemudian menjadi persoalan hari ini. Saya sering mengatakan di dalam berbagai media sosial, saya memastikan 99,9% yang ditangkap oleh Pak Ami ini adalah berpaham salafi Wahabi. Saya pastikan. Mengharamkan musik, iya. Mengharamkan tahlil, iya. Membenci orang yang berbeda, iya. Cuma ulama-ulama, ustadz-ustadz hari ini salafi Wahabi yang seolah-olah sejuk, ini adalah pintu pembuka. Produk akhirnya teroris-teroris yang ditangkap oleh Pak Ami dari Densus 88. Ada proses kesadaran kognitif yang mereka bangun sehingga akhirnya mereka membenci siapapun yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, tapi bahkan yang satu keimanan tapi dianggap berbeda tafsir dengan mereka, mereka akan kafirkan. Pada akhirnya Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama, tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka, karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang, percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkrut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib, karena mereka tahu orang-orang Nahdien ini takdim setakdim-takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil, saya harus hormat kepada zuriyahnya Nabi. Sampai sekarang bapak saya ini pedagang besi tua, ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi makelar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita, karena kita diajari harus menghargai dan menghormati zuriyah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam, padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para habaib, tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam, lalu menghina ulama-ulama NU, menghina Gus Dur, dibuta-butakan dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah, sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan, melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini, melahirkan Muhammad Saif, ketuanya Boko Haram. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik,
untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik untuk kemudian kita bertarung saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij modern lahir menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Yang tidak boleh apa? Politisasi agama. Politik identitas, politik agama boleh. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Harus masuk ke dalam firqah-firqah politik supaya apa? Supaya suara kita ini terwakili. Supaya ajaran-ajaran ulama kita itu tidak keluar, betul-betul ruang politik kita tidak keluar dari berbagai arahan para ulama-ulama terdahulu, dan ruang-ruang politik kita tidak keluar dari maqasidus syariah. Kalau tidak memilih capres ini, maka dia bukan dari golongan orang Islam. Lagi musim ini, nggak boleh seperti itu. Ini namanya memecah belah umat. Oleh karena itu, marilah kembalikan politik Islam ini ke dalam ilmu pengetahuan. Ini semua politik kita ini berubah ketika Muhammad bin Abdul Wahab melakukan glorifikasi gerakan politik di Arab Saudi. Ketika Sayyid Qutb demi konsumsi politik dalam negeri Mesir kemudian mengilhami gerakan-gerakan politik kekerasan di seluruh dunia. Ini yang bahaya ini, Pak. Yang paling bahaya hari ini adalah gerakan-gerakan Ikhwan Muslimin yang sebenarnya memulai epicentrum gerakan politiknya di Mesir, lalu kemudian hari ini berada di Indonesia. Ini yang paling bahaya, karena ubudiyahnya sama dengan kita. Yang namanya seorang ulama Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin ini sama seperti kita, tidak mengharamkan ziarah kubur. Mereka juga maulidan, sama. Di sini ada ustadz juga yang seperti itu, tapi kemudian menghalalkan bunuh diri, menghalalkan kekerasan-kekerasan demi ambisi politik. Antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ini tujuan politiknya sama, politik pan-islamisme, politik teokratis sama, meskipun ubudiyahnya berbeda. Orang Wahabi anti ziarah kubur, anti maulidan. Orang-orang Ikhwanul Muslimin menghalalkan ziarah kubur, menghalalkan maulidan, tapi tujuan politiknya sama, ingin menumbangkan Pancasila juga dengan berbagai metodologi takiyahnya. Takiyah itu bukan hanya orang Syiah yang bisa bertakiyah. Hari ini semua orang bisa bertakiyah. Kelompok-kelompok Wahabi juga bertakiyah, kelompok Ikhwanul Muslimin bertakiyah, kelompok-kelompok sebagian oknum habaib juga bertakiyah. Semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama lewat parpol. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini. 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKS. Maaf. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.